wa syukru ala nikmatillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Puji syukur milik Allah, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Alhamdulillah, hari ini tanggal 17 Zulqa'dah 1445 Hijriah, kita dipertemukan kembali. Jadi sudah lebih dari pertengahan bulan Zulqa'dah. Insya Allah kita masuk ke bulan berikutnya yang termasuk bulan haram, yaitu bulan Zulhijjah. Allah berfirman di dalam surah At-Taubah ayat ke-36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu 12 bulan. Jadi ketetapan 12 bulan sudah ada ketetapannya dalam Al-Quran. Jadi 12 bulan ini sudah ada ketetapan oleh Allah di Lauhul Mahfuz pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Yang dimaksud 4 bulan haram di sini, saya kutip dalam tafsir Al-Qurtubi, Al-Ashhurul Hurum al-Madhkurah fi hadhil ayah Dzulqa'dah. Jadi bukan Dzulqaidah, itu sudah jadi terjemah kita. Orang Sunda nyebutnya naon, Pak? Hafidnya. Hafid. Kemudian Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab alladzi baina Jumadal akhirati. Jadi sana Jumadi, baca aslinya Jumada. Siga Jumroh, bahasa aslinya Jamroh. Urang ngeunaheunna Jumroh. Bahasa aslinya Jamroh. Jumadal akhirah wa Sya'ban. Rajab yang berada antara Jumadal akhirah wa Sya'ban. Kenapa ditegaskan Rajab yang berada Jumadal akhirah dan Sya'ban? Karena ada yang menyebut Rajab itu adalah Ramadan. Jadi sehingga orang menyangka Ramadan itu termasuk bulan haram. Makanya penegasan di sini dalam satu riwayat yang dimaksud adalah Rajab ini Rajab Mudhar. Rajabnya orang Mudhar. Nah, yaitu antara Jumadil Akhirah dan Sya'ban. Jadi hari ini kita berada di bulan-bulan haram. Kenapa disebut Zulqa'dah? Dari Qa'ada, yaqudu asalnya duduk. Zulqa'dah artinya duduk, tidak melakukan peperangan. Karena pada bulan-bulan haram ini dilarang orang-orang mengangkat senjata untuk berperang. Karena bulan berikutnya Zulhijjah, orang-orang melaksanakan ibadah haji. Nah ini mukadimah dari pertemuan kita kali ini. Insyaallah hari ini kita bahas apa saja syariat yang ada sekitar bulan Zulqa'dah dan Zulhijjah. Nah, di bulan Zulqa'dah dan Zulhijjah, syariat yang tentunya paling kita kenal, bahkan sudah mulai, Walimatus Safarna sudah mulai dari sekarang, bahkan dari kemarin akhir bulan Syawal, yaitu pelaksanaan ibadah haji. Sebagaimana kita ketahui, pelaksanaan ibadah haji itu dilaksanakan pada bulan haji sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 197, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji itu bulan-bulan yang sudah ditentukan, diketahui. Bulan apa saja, Pak? Syawal, Zulqa'dah, dan Asrun min Dzulhijjah. Nah, jadi bulan haji itu dari mulai Syawal, Zulqa'dah sampai Asrun min Dzulhijjah. Nah, kenapa disebut bulan haji dari bulan Syawal? Karena pelaksanaan ibadah haji sebagaimana kita maklumi ada dua. Satu ada haji tamattu, dua haji qiron. Ini yang di luar Mekah. Kalau dalam Mekah kan haji ifrad, Pak.
Nah, haji qiron dan haji tamattu itu sama-sama melaksanakan umroh dulu kemudian haji. Hanya bedanya kalau haji qiron setelah melaksanakan umroh tidak tahallul, tapi langsung nyambung kepada ibadah berikutnya, ibadah haji. Lumayan berat, Pak. Nah, haji qiron ini kenapa ada melakukan haji qiron? Karena mereka dari kampung halamannya membawa hadiyu atau sembelihan. Dulu Nabi membawa sembelihan dari Madinah ke Mekah. Makanya orang yang membawa hadiyu dari kampungnya sampai ke Mekah, maka dia melakukan hajinya qiron. Ketika ihlalnya labbaik hajjan wa umratan, langsung disatukan. Nah, bedanya tadi saya sampaikan, setelah melaksanakan umroh tidak tahallul tapi langsung tetap berpakaian ihram, tetap dalam keadaan haram sampai masuk ke bulan ke pelaksanaan ibadah haji. Nah, ini berat. Kabayang dulu Rasul melakukan perjalanan itu dari Madinah ke Mekah sekitar 7 harian. Jadi beliau ihram di Dzul Hulaifah atau Bir Ali sekarang, pakai pakaian ihram 7 hari perjalanan. Sudah sampai di sana pun setelah melakukan umroh tidak melepaskan kain ihramnya sampai selesai ibadah haji. Itu disebutnya haji qiron. Sementara bagi jamaah yang tidak membawa sembelihan di luar atau dari tempat dari kampung halamannya, itu melakukan haji tamattu seperti jamaah haji Indonesia. Karena rada mustahil orang Indonesia bari nungtun domba di Bandung gitu. Nungtun awak sorangan garipuh gitu. Makan jeng-jeng bawaanana. Makanya ibadah haji yang dilakukan oleh Indonesia itu haji tamattu. Melakukan umroh dulu nih di bulan haji Syawal, Dzulqa'dah. Kemudian setelah umroh di bulan-bulan haji ini kemudian tahallul, artinya bebas segala perkara lagi. Dia melepaskan pakaian ihramnya, tahallul seperti biasa. Kemudian baru ihram lagi pada tanggal 8 Zulhijjah. Nah, makanya disebut tamattu. Nah, syariat yang paling utama pada bulan haji atau Zulhijjah tentunya ibadah haji. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 97, walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Nah, sanggupan itu Pak kalau sekarang bukan sekedar bekal. Kadang bekal aya kuota cantik. Konon katanya sekarang kalau daftar 2024 ini 20 tahun nih, 24 tahun nih berangkat. Ada juga yang kalau kemarin-kemarin masih bisa 10 sampai 12. Mun ayeuna beuki panjang nungguan Pak. Mangkani ngabi mah can daftar. Nah, da can gaduh artosna. Can daftar alhamdulillah. Tapi kalau melepas ibadah haji mah geus sering Pak. Jadi ngisi kajian haji di mana-mana baru kanam tapi orang husnuzon. Marukana geus haji. Pada umroh kayak reksa kali alhamdulillah. Can pernah umroh deui gitu. Bahkan unik Pak. Kalau dalam beberapa masjid itu geus inisiatif karena sering ngasih kajian haji Pak geus make haji. Ustad haji. Ting doa, ting nyindiran kata gitu. Sampai sekarang belum daftar alhamdulillah. Keun we kumaha Allah we. Karena Pak haji itu bukan karena kaya. Haji juga bukan karena orang itu soleh rajin ke masjid, enggak Pak. Lamun haji karena solehna, karena rajin ke masjidna atau nu tiap rajin ke masjid haraji kabeh. Tapi aslinya haji mah undangan Allah. Kadang Pak kuota masih lama nih, kawan saya cerita kuotanya 12 tahun lagi, tapi 2023 kemarin berangkat. Jadi hanya menunggu sekitar 3 tahunan. Jadi kuotanya itu kalau kita lihat jadwalnya itu 2030 atau 32-an lah. Tapi 2023 yang lalu berangkat. Kok bisa
ibuna ngantunkeun Pak. Jadwal ibuna 2023 kabujeng ngantunkeun meninggal, makanya anaknya menggantikan. Termasuk kemarin saya ngisi juga di acara Walimatus Safar, kalau sekali orang di kita menyebutnya. Dia berangkat yang kedua kalinya setelah 10 tahun yang lalu berangkat. Nah, bisa 2 kali Pak. 2013 berangkat, 2014 ia mendaftarkan ayah dan ibunya untuk berangkat. Nah, 10 tahun kan nunggu Pak. 2024 jadwalnya berangkat, kedua-duanya sudah tidak ada, sudah meninggal. Jadi anak nada ini berangkat kan itu 2 kali. Nah, termasuk yang keren dulu jamaah Al-Habib juga Pak. Zaman dulu suka ngaji juga ke sini. Saya mengadakan kajian bab haji di salah satu masjid. Itu kajian kita baru apa yang dilakukan pada tanggal 8 Zulhijjah. Jadi makalahnya baru sampai situ. Tiba-tiba besoknya dia datang ke rumah. Pak Imam, naon ieu teh cenah. Hari pekerjaan tanggal 9, 10 sampai 13-nya apa saja? Terus bacaannya apa saja? Kalau bisa saya minta makalahnya sekarang. Tenang eta jadwal bulan hareup 2 bulan deui teh. Ini kajian 2 bulan deui. Saya minta ayeuna tah cenah. Pangjelaskeun tanggal 9 itu apa saja, tanggal 10 apa saja. Nah, terus bacaannya kalau bisa minta fotokopiannya dibuat salebareun tah cenah, biar mudah. Emang sanu bade angkat. Alhamdulillah Pak Ustaz abdi 2-3 minggu deui abdi berangkat. Nah, cenah berangkat kumaha? Saya mah teu ngimpi-ngimpi acan tah cenah. Can daftar, boro-boro daftar dan duit gitu boga abdi mah cenah. Nyan ku si bos teh diheureuyan. Jadi disangkana candaan Pak. Daek teh ibadah haji. Abdi mah teu ngimpi-ngimpi acan atuh boro-boro haji mah ge ngontrak. Kerja juga kan serabutan, mun bosna manggil berarti datang, lamun teu mah nya keuling we padagang. Tapi bari gawe daek teh cenah haji. Saya mau bari gawe gak hayu, nu penting ibadah haji. Nya geus satu nyeun paspor cenah kitu. Kadang kudu beres 3 minggu pasporna. Kudu buru-buru beres. Beres paspor, nanti kamu berangkat. Naon Pak? Tugasna nya ngasahan sangu. Bagian petugas ngasahan sangu di catering. Dia sebelum yang lain berangkat kan ibadah dia udah duluan di sana. Pulang juga terakhir. Udah beres baru pulang. Sampai yang sedih tuh pas di Arafah video call. Tata di Arafah, anu kusa dijelaskeun ieu tah. Aduh keren Pak. Video call di Arafah. Nah, mana aya di dinya cenah. Da nyangu mah geus ararasak. Geus jarago orang dia ge. Karena mah izin we saya mereka doa heula. Keren Pak itu. Ternyata luar biasa kalau Allah sudah tentukan bisa. Kadang Pak orang yang pun tepati rajin ke masjid berangkat. Contohnya, saya kaget itu pas diminta mengisi di salah satu kantor. Ternyata yang ibadah haji itu adalah bagian ada orang yang ada di komplek kami. Can pernah tinggal di masjid Pak. Tapi bab ibadah haji berangkat. Jika bab kurban apa utara ka masjid oge, Pak alhamdulillah ulu biung bab kurban araya tara mereka ketinggalan gitu. Ya alhamdulillah sakitu ge. Minimal kurban atuh ngiring araya gitu. Aya salat berjamaah mah tara aya tapi kurban. Nah ini juga sama, alhamdulillah. Salat 5 waktu belum pernah terlihat di masjid. Tapi kalau urusan haji, Ustaz alhamdulillah abdi dipanggil ku Allah bisa berangkat ibadah haji bersama istri tuh. Jadi wawujung Ustaz teh pas eta geningan cenah kitu. Nah, alhamdulillah Pak daina tos berangkat mah Pak alhamdulillah ka masjid rajin lah aya. Dulu sebelum ke berangkat ibadah haji mah teu katingal. Makanya bukan karena rajin ibadah, bukan karena kaya, lain karena solehnya, tapi Allah yang sudah menentukan dengan cara apapun. Hanya bagaimana kalau satu saat kita meninggal dan belum ibadah haji, tinggal ningali urang geus niat, geus berapa geusnya sudah belajar, geus ikhtiar dan sudah berdoa atau belum. Andai kata kita wafat dan belum melaksanakan ibadah haji, Allah Maha tahu. Kenapa? Karena istitoah. Bahkan unik Pak. Ada walimah safar.
sampai nangis-nangis karena berpelukan karena mau berpisah. Sudah berangkat 3 hari dari keberangkatan, beliau telepon saya, Pak Imam doakeun abdi sing kuat. Aku naon Bu? Saya harus putar balik sekarang menuju Kuala Lumpur, kemudian ke Indonesia lagi. Ngan semet ke Thailand, Thailand saya mau Bangkok atau apa, pokoknya mah nepi ke Thailand balik deui nggak bisa masuk. Tuh, Pak terjadi. Oleh-oleh haji nama geus nepi geus dibagi-bagikeun. Oleh-oleh nama ngan hajinya terjadi, Pak. Asli nama itu udah yang mahal itu. Yang mahal. Tapi hanya sampai Thailand. Nah, haji dia ke Thailand, aneh saya kok ngerti kenapa kok di Thailand tertahan dan akhirnya putar balik karena udah nggak bisa ngusahain masuk. Tahun yang lalu juga apa? Udah sampai di sana Pak. Puroda teh balik deui ke dia tuh. Artinya memang belum waktu. Makanya kalau sekedar orang sudah dapat kuota, pas mau berangkat wafat, kan nggak ada yang begitu Pak. 3 hari menjelang keberangkatan meninggal. Dulu jamaah kami 3 hari menjelang keberangkatan stroke Pak, terjadi berangkatnya. Itu yang udah ada kuotanya. Mata meninggal iki mah rada optimis geuna bismillah we ya Allah. Orang dipanggil atau orang berangkat itu bukan karena semata-mata kuota, semata-mata jadwalnya, tapi memang jadwal yang sudah Allah tetapkan. Karena yang sudah dapat jadwal pun kadang tidak jadi berangkat. Tahun kemarin juga sama, jadwalnya sudah dapat, duitna teu aya. Ya jadwalnya sudah Pak, duitna teu aya. Da Pak, nungguan lami, ari pas geus ditungguan, udah nyampe, bingung rek ngajual naon. Karena nambahannya lumayan. Banyak yang mundur Pak. Nah itulah yang saya katakan, haji itu bukan semata-mata daftar, bukan semata-mata ikut kuota pemerintahnya, bukan karena purodanya, bukan karena NH plusnya, tapi Allah yang menetapkan siapa yang layak untuk berangkat. Walaupun cek urang mah teu layak, asal layak kene urang. Perasaan Nabi mah subuh tan pernah tinggalin ke masjid, ngaji kan pernah lepas, tapi nanti kapanggil-panggil. Tenang, Allah sudah menentukan, bukan karena itu orang berangkat ibadah haji. Orang banyak uangnya kan kemarin panu puroda uangnya banyak, uangnya banyak ya, ikutan puroda ternyata terjadi pulang lagi. Kenapa? Berarti dia belum ditentukan untuk bisa ibadah haji. Bahkan dulu ada seorang ulama di Indonesia ini, dia masih merasa tidak sah hajinya. Bahkan kalau kita lihat nggak ada embel-embel haji di namanya itu. Beliau sudah ibadah haji, sudah ada di sana, pas di sana sakit. Dan sebagian besar pekerjaan ibadah haji beliau tidak melakukannya. Kalau tidak salah Al-Hasan, guru besarnya Persis itu tidak haji. Sudah di sana cuma tadi sakit. Tosti itu sudah pakai pakaian ihram, tapi ketika sudah di sana justru sakit. Allah tuh Maha menentukan. Makanya ini poin pertama, syariat seputar Dzulhijjah ini yang paling puncaknya haji. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah menyampaikan, man hajja lillah falam yabsuk walam yarfus raja'a kawaladat hukumuhu. Siapa yang berangkat haji karena Allah, maka kemudian dia tidak fasik, artinya tidak melanggar aturan Allah, dia menjaga kata-katanya dari kata-kata yang tidak pantas, kembali seperti dilahirkan oleh ibunya, bersih dosanya. Bahkan ketika Nabi ditanya amal apa yang paling utama dikerjakan pada waktu bulan haji, ya tentunya Nabi menjawab haji. Bahkan dalam riwayat Imam Muslim, Rasul ditanya ayul a'mali afdal, amal apa yang paling utama? Kemudian beliau menjawab iman kepada Allah, jihad fisabilillah, lalu haji mabrur. Apa yang maksud haji mabrur? Haji mabrur adalah haji yang diterima karena dalam pelaksanaannya la yukhalituhu bil maksiyah, tidak dicampuri dengan maksiat. Makanya kalau ulama di lembur mah haji mah kudu kuat tilu bekal aya pesak fisik pasir. Pesakna kudu aya, kan kade kudu bersih serjang. Pesak berangkat ibadah haji mah kudu bekal anu bersih.
Hasil korupsi dipakai haji tidak akan membuat dirinya baik. Bukti apa? Balik ibadah haji ditewak ke KPK gini. Gitu. Tidak sedikit Pak, kalau kita lihat yang di penjara ke KPK itu orang-orang alumni haji. Gitu. Bahkan ada salah satu yang ketua DPR di salah satu negara, gitu. Itu kan ibadah haji kalau tidak salah pas terjadi banyak yang wafat ketika di Mina kalau tidak salah. Nah, beliau ibadah haji ini bersama reng-rengan pimpinan, tapi sekarang berada di mana? Di Sukamiskin. Jadi hati-hati kalau berangkat ibadah haji itu satu pesakna berangkatnya harus dari dana yang halal. Dua, fisiknya harus prima karena butuh kekuatan fisik. Walaupun di sini banyak juga Pak orang-orang yang dikatakan lemah, bahkan punten nggak punya kaki saja, ternyata lancar ibadah haji. Geus kabayang bakal kalayak kemudian Pak, ternyata tidak. Kadang ada yang viral tuh Pak, tidak punya kaki ketika tawaf malah orang-orang beri jalan. Ini luar biasa. Yang ketiga pasek itu satu katanya akidahnya kudu lempeng. Makanya bahasa Nabi man hajja lillah. Kalau dalam Quran wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakan haji dan umroh itu karena Allah. Nah, jadi satu lurus niatnya, yang kedua ilmunya harus ada. Saya sampai sekarang kurang setuju dengan kalau dibimbing gitunya cuman bapak ibu teu apa teu nanaon tuturkeun abdi we. Nanti kata dia teh misalkan baca la ilaha illallah, la ilaha illallah eta mah kurang karasa. Ini bukan masalah salah atau benar ya. Cuman kalau berdoa dengan cara begitu kurang karaos kausuanana. Jadi yang paling terbaik itu dia hafal dengan apa yang harusnya dibaca. Kalau saya urutkan dari umroh sampai haji, itu tidak ada bacaan yang panjang kecuali satu sebetulnya. Rada panjang itu ketika di Safa dan Marwah. Bacaannya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la ilaha illallah wahdah anjaza wahdah wa nasara abda wa hazamal ahzaba wahdah. Ngan sakitu eta nu paling panjang. Selain itu tidak ada bacaan panjang. Tawaf tidak ada bacaan tertentu. Paling nanti dari antara Ruknul Yamani ke Ruknul Aswadi baca doana apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Memulai tawaf bacanya bismillah ya Allahu akbar. Artinya nggak ada yang panjang. Gitu. Jadi kalaupun kita menghafal tidak sampai 1 jam sih karena atau sarapah. Jadi usahakan kalau ibadah haji itu betul-betul menguasai manasik karena Nabi mengingatkan khudu anni manasikakum. Kemudian setelah ibadah haji syariat berikutnya yaitu melaksanakan saum Arafah. Di Indonesia nampaknya secara quick count ini Persis, Muhammadiyah, NU itu tanggal 1-nya itu tanggal 8 Juni hari Sabtu kalau tidak salah. Lebarannya nanti tanggal 16 Juni hari Senin kalau tidak salah, betul ya, hari Senin. Nah kalau kalender umur kuro, nah ini akan nanti ada peluang berbeda dengan Mekah. Jadi di Indonesia sepakat Persis, NU, Muhammadiyah ini kelihatan akan sepakat nih lebarannya. Tapi kalau kita melihat kalender umur kuro yang dipakai di Mekah di Madinah itu tanggal 1-nya itu hari Jumat. Berarti jatuhnya lebarannya itu hari Ahad, tanggal 15 kalau tidak hari Ahad ya. Jadi wukuf di Eropanya hari Sabtu. Sementara di kita lebarannya hari Senin. Tanggal 9-nya hari Ahad. Dan kita masalah deui. Jadi rame deui untuk beres-beres ai saum Arafah teh mengikuti wukuf atau nabi kana tanggal 9. Nah, eta pasti rame deui eta biasa. Karena ada kemungkinan berbeda. Ini quick count-nya, Pak. Biasanya real count-nya kalau sudah di kalender umur kuro tanggal sakitu moal jauh beda biasanya, Pak. Nah, jadi ini ada potensi berbeda, terutama kalau di Indonesia dengan jamaah yang mengikuti bagaimana Mekah. Kalau di Mekah sudah terlihat
maka di Indonesia ngikut, disebutnya ru'yat global. Nah biasanya kan dina postingan rame deui Ustaz ieu geus pasti Pak Ustaz ieu bakal aya ieu bakal di share deui, yaitu terutama tentang mikot zamani, waktu pelaksanaan kapan saum Arafah. Kalau berdasarkan tanggal di kita nih, ini quick-count-nya yang sudah nih, berarti tanggal 9 itu hari Ahad, tanggal 10-nya hari Senin di kita itu. Makanya saumnya kalau karena tanggal 9 berarti saumnya hari Ahad, lebarannya hari Senin, Idul Adha-nya. Tapi kalau mengikuti Saudi berarti saumnya hari Sabtu, lebarannya hari Ahad. Nah ya ini kia Pak, saumna hari Sabtu, lebarannya hari Senin. Ikutin pemerintah. Saking bahwa saum Arafah itu harus pas wukuf di Arafah. Ini pernah kami jelaskan di sini. Jadi kalau kami berpendapat atau mengambil pendapat bahwa saum Arafah bukan karena wukuf di Arafah, tapi karena tanggal 9-nya. Kenapa? Karena saum Arafah sudah disyariatkan sebelum adanya sebelum adanya wukuf di Arafah. Ya, Rasulullah bersabda, "Saumu yaumi Arafata yukaffiru sanatain madiyatan wa mustaqbalatan." Saum Arafah itu menghapus dosa 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Apa yang dimaksud dengan saum hari Arafah? Yang dimaksud yaumu Arafah di sini adalah yaumut tasi min Dzulhijjah, hari ke-9 bulan Dzulhijjah. Kapan mulai disyariatkan? Sejak tahun kedua Hijrah. Sementara ibadah haji baru disyariatkan, ada yang menyebut tahun ke-6 Hijriah, ada yang menyebut tahun ke-10 karena Rasulullah baru melaksanakan ibadah haji tahun ke-10 Hijriah. Jadi selama Nabi saum di Arafah, belum ada syariat wukuf di Arafah. Berarti saum Arafah 1 karena apanya? Bukan karena wukuf, karena tanggal 9 gitu. Nah makanya ketika Rasulullah tengah wukuf di Arafah, para sahabat bertanya, apakah Rasulullah itu saum atau tidak? Dalam riwayat Imam Bukhari, anna nasan tamarau indaha yauma Arafah. Orang-orang itu terjadi perselisihan. Apakah Nabi itu saum atau tidak? Faqala ba'duhum huwa shaimun. Kata sebagian Rasul saum. Kata sebagian yang lain Rasul tidak saum. Maka Ummu Fadl yang menyaksikan perselisihan itu, beliau fa'arsalat ilaihi biqadahi labanin. Ia membawa segelas susu. Wa huwa waqifun ala ba'irihi. Saat itu Nabi sedang wukuf di atas kendaraannya. Maka boleh wukuf di atas kendaraan, boleh Pak. Makanya di kita juga ada yang sedang sakit, wukufna di jero ambulan, itu naon Pak. Beliau wukuf artinya sedang berada di atas kendaraannya. Fasyaribahu, ternyata beliau meminumnya. Sehingga Abu Hurairah pernah menyampaikan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an saumi yaumi Arafah bi Arafah. Nabi melarang saum Arafah di Arafah. Artinya sebelum pelaksanaan wukuf ini, Nabi sudah biasa mengerjakan saum Arafah. Tapi ketika wukuf di Arafah, beliau tidak saum. Nah, saat sebelum Nabi wukuf, yaitu tahun ke-10, berarti Nabi dan para sahabat melaksanakan saum Arafah bukan karena peristiwa wukufnya, tapi karena tanggal 9. Nah, kalau karena tanggal 9-nya, bagaimana lihat kalau kita berada di Indonesia? Maka ketika di Indonesia sudah menetapkan, karena tanggal 1 Dzulhijjah sama dengan 1 Syawal, sama dengan 1 Ramadan, itu berdasarkan hilal, dan hilal di Indonesia baru terlihat misalkan tanggal hari Sabtunya. Jadi hari Sabtu, makanya masuk hari Sabtu, akibatnya saumnya itu berarti hari Ahad tanggal 15. Kalau nggak salah Idul Adha itu tanggal 16 kalau tidak salah di kita. Makanya
karena tanggal 9 kita berbeda dengan tanggal 9 di Saudi, karena perbedaan penetapan tanggal satunya, maka saum itu mengikuti di mana kita berada, tanggal 9. Nah, kalau harus mengikuti tanggal 9 di sana, berarti wayana itu nungguan wukuf heula. Karena ketika kita masuk subuh di sana belum wukufnya. Kalau kekeh kudu kana wukuf gitu. Jadi kami masih berpegangan bahwa saum Arafah bukan karena peristiwa wukufnya, tapi karena tanggal 9 Zulhijjah. Nah, ini saum Arafah. Nah, sebagian pendapat lain, Zulhijjah itu saumnya bukan hanya Arafah, ada juga yang menyunahkan dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Nah, ada juga tanggal 1. Tapi saya lebih mengambil pendapat bulan Zulhijjah itu yang disyariatkan saum sunnah yang tertentu, yaitu hanya pada tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian sunnah berikutnya atau syariat berikutnya yaitu melakukan takbiran. Nah, ini berbeda dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri itu takbirannya Nabi itu dari subuh nih, ketika keluar beliau mau melaksanakan sholat Id, kemudian beliau berada di lapangan, beliau bertakbiran sampai khotib naik mimbar berhenti takbir. Nah, kalau kita lebih meriah, Pak, sampai kayak takbir keliling. Nah, kalau takbir Idul Adha dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim, Imam Al-Baihaqi, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa kana yukabbiru min yaumi Arafata ba'da sholatil ghada wa yaqtauha sholatal asri akhir ayyami tasri. Jadi Rasul itu memulai takbiran pada hari Arafah setelah sholat subuh. Jadi mulai dari tanggal 9. Kalau di kita lebarannya nanti hari Senin 19 Juni, berarti dari hari Ahad geus kengeng takbiran. Selesai kapan? Pada waktu asar akhir hari tasrik. Lebih panjang. Justru yang lebih panjang itu takbir Idul Adha. Makanya orang Sunda nyebutnya hari raya agung, karena memang ini 5 hari, Pak. 9, 10, 11, 12, 13, tapi di kita dikasih liburnya cuma sehari gitu. Nah, nggak tahu sekarang ditambahan tuh enak liburnya gitu. Harusnya tambahan, Pak, 5 hari ini liburnya. Jadi pas Idul Adha kudu 5 hari. Kan hari raya ibadah haji mah lebih meriah. Kita mah kebalik. Idul Fitri liburnya lama. Idul Adha sebentar. Tapi ayeuna mah sigana lama ada sekolah ke libur bener. Jadi lumayan. Nah, jadi takbirannya saja 5 hari. Nah, kemudian setelah takbiran, Nabi SAW menyampaikan, ini sunnah atau syariat berikutnya, idza ra'aitum hilala dzulhijjah, bila kalian melihat hilal dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhhiya, dan salah seorang di antara kalian hendak berkurban, fal yumsik an sya'rihi wa adfarihi, hendaklah dia menahan untuk tidak memotong kuku dan rambutnya. Jadi bagi orang yang sudah berniat untuk melaksanakan ibadah kurban atau ibadah udhiyah, penyembelihan, maka hendaklah dia tidak memotong kuku dan rambutnya. Jadi memotong kuku dan rambutnya dari mulai kapan? Sejak terhitung 1 Zulhijjah. Jadi sudah mulai 1 Zulhijjah tidak boleh memotong rambut dan kuku. Nah, ada yang mengatakan haram, tapi sebagian yang mengatakan hanya makruh saja. Dan memotong kuku dan rambut tidak termasuk syarat sahnya kurban. Bisikieu niat kurban sudah daftar ke Alatif, peknya ternyata hari ketiga potong rambut, ditelepon ke panitia teh, pan saya terjadi kurban, geus motong rambut, atanapi saya geus motong kuku terjadi, da kamari geus bakal. Nah, itu tidak ada kaitan, Pak. Kurban mah kurban. Tapi ada sunnah di sini tidak memotong rambut dan kuku. Sementara dalam keterangan lain, idza uhila ilalu dzulhijjah,
fala yaqudanna min sya'rihi wala min adbari syai'an hatta yudhiya. Nah, ketika sudah masuk 1 Dzulhijjah dan seseorang sudah memiliki hewan kurban untuk disembelih, maka tahan untuk tidak memotong rambut dan kukunya. Sampai kapan, Pak? Sampai kurbannya disembelih. Nah, itu keutamaannya. Kemudian syariat berikutnya melaksanakan sholat Idul Adha. Nah, Rasulullah SAW yakhruju yaumal fitri wal adha ilal musholla. Beliau pada tanggal 10 Dzulhijjah melaksanakan sholat Id di musholla. Beliau mendahulukan sholat, kemudian menyampaikan khutbah. Dan puncaknya yaitu pelaksanaan udhiyah. Nah, karena ibadah sembelihan dalam Islam ada 3. 1, hadyu yang terkait dengan haji tamatu dan qiron. Sama disembelihnya tanggal 10, dan itu tidak bisa di mana saja, harus tanggal 10 dan di Mina. Walaupun nanti boleh 11, 12, 13, tapi di sini tanggal 10 dan tempatnya tidak bisa di mana saja. Haji Nabi itu tapi hadiuna di Bandung tidak bisa, harus di sana hadiunya. Nah, dulu ada pikiran begini, lebar kurban itu maka artosna di Kimah tetap tidak sah, harus di Mina. Nah, kemudian yang kedua akikoh, ini terkait dengan kelahiran. Yang paling kuat yaitu yauma sabi'i. Jadi kata Rasul, kullu gulamin, setiap anak itu rohinatun bi aqiqatihi, tergadai dengan akikahnya, tutbahu anhu yauma sabi'i, yang disembelih hari ke-7. Wa yusamma bihi, diberi nama, wa yulaku rasul, dan dicukur rambutnya. Ada riwayat lain yang 14, 21, cuman sebagian pendapat mengatakan hadisnya dhaif. Ada juga yang Nabi pernah mengakikohi dirinya setelah beliau diangkat jadi Nabi. Itu pun sama, tidak lepas dari kelemahan. Ada juga ulamanya ilahawi mampuna, ada yang punya pendapat begitu. Tapi kalau hemat kami dalam bahasa fikih itu al-khuruj minal khilafi mustahabun, keluar dari perdebatan itu dianjurkan. Kalau hari ke-7 tidak ada yang memperdebatkan tentang keabsahannya, aman. Hari ke-7, mantap gaduh rezeki poe ke-7. Lamun tukang akekah mau ada kepentingan pasti dibelaan, Pak. Kudu sahih we anu 14 Dzulhijjah, apalagi sudah tua gitu. Boleh akekah ge teu naon, sehingga banyak pertanyaan. Ustaz, kumaha lamun can akekah apakah sah kurban? Tidak ada syarat sah kurban mesti akekah dulu. Jadi tidak ada syarat Pak, orang sahnya kurban harus akekah dulu. Jadi kenapa akekah bulan Dzulhijjah? Kalau itu pendapatnya kudu akekah, kenapa bulan Dzulhijjah sih? Tapi kayak ini kolot Pak, daftar tapi dia punten Pak Ustad abdi mah ieu teh akekah, data can akekah. Katanya kalau belum kurban, kalau belum akekah jangan kurban dulu. Diheureuyan we, tong kagok ini sekalian dugulan heula, bisi tadi dugulan di bareto. Digunduli itu di kilo rambutnya. Makanya hemat kami tidak ada syarat kurban itu mesti akikah dulu. Akikah orang tuanya, Pak. Dan itu sudah lewat waktunya. Karena hadis yang menunjukkan akikah untuk orang yang sudah tua, hadisnya dhaif. Bahkan kalau saya 14 Dzulhijjah sama dhaif itu hadisnya itu. Nah, jadi paling kuat hari ke-7. Artinya sudah ada mikotnya, sudah ada ketentuan waktu. Nah, yang ketiga, ibadah 9 itu disebutnya udhiyah, yang sering dinamakan kurban oleh kita. Nah, kenapa Pak disebut kurban? Supaya karawas bahwa itu bukan bagi-bagi daging. Ini yang perlu diluruskan. Makanya udhiyah, kalau kita lihat dalam pengertiannya dalam kitab Fiqh Sunnah, udhiyah itu ismun lima yudbahu minal ibili wal baqari wal ghanam yauman nahri wa ayyamat tasrik taqarruban ilallahi ta'ala. Jadi yang namanya udhiyah itu nama bagi unta, sapi, domba atau kambing yang disembelih pada hari nahar dan hari tasrik, artinya 10, 11, 12, 13.
Ujungnya taqarruban ilallah, karena ingin mendekatkan diri kepada Allah. Nah iya ku catatan Pak, karena ada orang yang begini, kecewa abi kurban di alatin teh naon kabagian saeutik. Manya mudohi ngan kabagian 2 kilo, gantinganana naon opat osan. Ini asa naon laleutik ieu. Bahkan ada bahasa begini, kecewa dengan satu panitia. Saya cuma membagi kata tangga teh asa teu pas di bagian asa kitu. Cuman sarankeun kieu satu ya. Kurban itu bukan sekedar bagi-bagi daging, tapi taqarrub ilallah. Kalau mau bagi-bagi daging, entong kurban meuli daging ka pasar. 3.600.000 dagingnya bersih gede insyaallah. Sok minta pang paketkeun 1/2 kiloan bersih, paket mah lebih halus bagikeun ka tetangga. Kan ada yang kecewa begini, saya mah asa cenah mereka dulur gitu puas naon balung ngungkul cantik panitia mah. Makanya kalau mau bagi-bagi daging jangan kurban, beli saja daging pakai pasar. 3.600.000 menang seberapa kilo. Kan ada yang saham 3.600.000, ada saham 3.700.000, itu mun beli daging ditupas. 2, ketika seseorang sudah menyerahkan hewan kurban ke panitia, berarti dia siap mengikuti aturan panitia. Ulah loba intervensi. Kang abdi ngawiat ieu kurban, mung abdi nyuhunkeun cokor 2, bulu hiji. Daging we etana 5 kiloan mah, atuh geus sepeunjit kesorangan gitu. Nu paling parah nitip domba hayang sapi teh gitu. Pausan kayaknya tapi kurbanna domba tapi dihilian ku daging sapi. Nah, da enak. Misalkan ya, sepertiganya itu dia kalau sapi itu dapat 4 kilo, air 5 kilo. Tapi kalau domba, coba domba begung, Pak. Harga 3 juta teleutik bisa. Sepertigana Pak, ngan 2 kilo. Maka dia berpikir teu adil. Mending ku sapi itu daripada abdi ku domba, mata kieu abdi daftar domba hayang menang sapi. Tak eta teh mikirna lain kurban gitu, Pak. Kalau berpikir kurban bukan begitu. Tapi dia melakukan ibadah karena Allah. Ketika sudah akad dengan panitia, kumaha panitia itu pijakan. Dia dapat berapa sudah. Justru menanamkan bahagia itu bukan menerima ketika mampu memberi. Bahkan kalau bahasa guru saya itu, kalau kamu tidak bisa berkurban, minimal tuh berkorban itu. Naon? Ulah nepi ka leungeun teh bersih pas 10 Zulhijjah teh. Lalajo ya komo bari nungguan daging unggul nih imah. Minimal ikut Pak nyacagan, ikut nyisip, ikut ngeretan, ikut ya pokoknya mah minimal kalau kita tidak punya uang untuk berkurban, berkorbanlah dengan tenaga. Lain berkurban nih mah, berkorbanlah dengan tenaga. Ulah mega leungeun teh bersih. Nungguan we di bumi nangguan ti alatin ke nu ngirim. Usahakan ikut Pak, berpartisipasi. Apalagi nu kieu ada geus anu damel deun we sayang Pak. Karena kita ingin dapat pahalanya justru dari situ. Sekali lagi sunnah yang paling baik dilakukan ketika bulan Dzulhijjah kalau kita tidak ibadah haji. Minimal tadi saum Arafah, sholat Id, kemudian lakukan udhiyah. Bahkan kalaupun tidak punya uang Pak, makanya nabung di tahun kamari. Saya sendiri nabung Pak. Bahkan istri itu dari tahun yang lalu nabung menyisihkan. Karena kalau kami sudah biasa masing-masing. Istri kurban, saya juga kurban. Mun bisa mah 5 anggota keluarga kabeh anak kurban kalau bisa. Walaupun sebetulnya 1 sudah mencukupi keluarga. Tapi kan bisa Pak, 1 keluarga bukan 1 kambing 1 keluarga. Tapi mun bisa mah Pak, 1 keluarga 7 kambing dan itu lebih keren. Apalagi 1 keluarga 7 sapi. Nah makanya itu lebih bagus. Nah makanya sunnah berikutnya menyembelih udhiyah, karena termasuk dalam satu hadis ini adalah ibadah yang terbaik yang Allah sudah tetapkan pahalanya sebelum darah menyentuh ke tanah. Makanya masih ada Pak waktu kalau Bapak Ibu yang belum daftar, enggalan daftar. Mudah-mudahan haji kurang tetiasa, masih nungguan daftar antri. Tapi minimal setiap tahun kita mulia di hadapan Allah karena melaksanakan ibadah yang paling Allah cintai, yaitu penyembelihan udhiyah.
Karena sudah jam 7:30 kurang, cukup barangkali sudah waktu suruknya sudah lewat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada guna dan manfaatnya terkait dengan syariat seputar Dzulhijjah. Aku qouli hadza wa astaghfiru walakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.